Assalamualaikum, selamat pagi. Dalam pelajaran teori graf lanjut ini, kami akan menjelaskan soal derajat simpul. Lanjut. Misalkan G sama dengan VE merupakan graf tak kosong simpul UV elemen V besar bertetangga jika busur UV elemen E besar. Himpunan semua tetangga dari simpul V di G dinotasikan dengan NGV. Contoh, himpunan U ada V dan Y. Himpunan V ada U, X, dan Y. Himpunan W ada Y. Himpunan X ada V dan Y. Himpunan Y ada U, V, W, dan X. Himpunan Z tidak ada himpunannya. Lanjut. Misal GVE merupakan graf tak kosong. Derajat V kecil elemen V besar yang dinotasikan dengan derajat V yaitu merupakan banyaknya tetangga dari V, atau dengan kata lain derajat V sama dengan himpunan V-nya. Simpul yang berderajat 0 disebut simpul terisolasi. Derajat minimum dari graf G merupakan derajat simpul pada G paling kecil, yaitu delta G besar minimum sama dengan minimum DGV V elemen V besar. Derajat maksimum dari graf G merupakan derajat simpul pada G yang paling besar. Delta kecil G sama dengan maksimum DGV V elemen V besar. Jika semua simpul pada graf G memiliki derajat yang sama yaitu K, maka G merupakan graf reguler berderajat K, atau ditulis K reguler. Lanjut. Derajat U yaitu adalah himpunan U yang ada dua, yaitu V dan Y. Sedangkan terus derajat V yaitu himpunan V ada 3, yaitu U, G, dan X. Derajat W yaitu himpunan W ada cuma 1, yaitu Y. Derajat X yaitu himpunan X ada 2, yaitu V dan Y. Terus derajat Y ada 4, yaitu W, U, V, dan X. Derajat Z tidak ada simpul, jadi karena itu simpul Z merupakan simpul terisolasi. Derajat G minimum dari G-nya, derajat minimum G-nya adalah 0, dan juga derajat G maksimumnya adalah 4. Terus dari gambar di bawah ini ada graf G1 merupakan graf 0 reguler karena tidak mengikat. Terus ada graf G2 merupakan graf 1 reguler karena mengikat satu sama lain. Terus di graf G3 merupakan graf 3 reguler karena masing-masing titiknya mengikat 3 titik. Lanjut. Oke, selanjutnya ada derajat rata-rata. Nah, derajat rata-rata dari suatu graf tak kosong G itu disimbolkan dengan DG sama dengan jumlahan dari seluruh derajat simpul yang ada di G dibagi dengan banyaknya simpulnya. Nah, contohnya misalkan di sini ada, derajat dari G tadi, derajat dari U, V, W, X, Y, Z ini adalah ini ya, 2, 3, 1, 2, 4, sama 0. Nah, maka derajat rata-ratanya dari graf G ini itu adalah tinggal dijumlahkan aja derajat-derajatnya. Misalnya di sini jadi 2, tambah 3, ditambah 1, tambah 2, tambah 4, tambah 0, ya, dibagi dengan banyaknya simpulnya itu adalah 6.
Hasilnya adalah 2. Berarti derajat rata-rata dari graf ini adalah 2. Terus rasio dari suatu graf tak kosong G itu disimbolkan dengan epsilon dari G. Nah, ini adalah banyaknya busur dibagi dengan banyaknya simpul. Nah, derajat rata-rata dengan rasio itu berhubungan. Nah, jumlah semua derajat simpul pada graf G adalah 2 kali jumlah busur yang ada pada graf G. Nah, kenapa? Karena setiap kita menghitung orde pada kita menghitung derajat dari simpul pada G itu kita pasti menghitung sebanyak 2 kali garis yang menghubungkannya. Jadi misalkan di sini ada 2 titik kayak gini. Misalkan, nah berarti misal derajat ini garis ini terhitungnya 2 kali. Jadi setiap garis atau setiap busur itu terhitung 2 kali. Jadi untuk titik yang ini kan sekali. Untuk titik yang ini juga sekali. Jadi terhitungnya 2 kali. Ya, jadi maka di sini jumlahan dari derajat simpul pada graf G itu sama aja 2 kali kardinalitas dari E. Nah, atau bisa kita ubah bentuknya jadi kardinalitas dari E itu sama dengan setengah dari derajat rata-rata dari G dikalikan kardinalitas dari V. Nah, sehingga dari sini kita peroleh ini tinggal kita pindah ruas si V-nya ini, kardinalitas dari V-nya itu jadinya sama dengan. Nah, jadi dari sini kita peroleh ini. Jadi kardinalitas dari E dibagi dengan kardinalitas dari V itu sama aja rasionya. Nah, rasionya itu adalah setengah dari derajat rata-rata. Contohnya ini, misalkan graf yang tadi itu rasionya adalah 1. Nah, karena banyaknya busur pada graf G ini ada 6 ya. Dan 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan titiknya juga ada 6. Jadi 6 dibagi 6 sama dengan 1. Nah, untuk kalau misalnya kita pakai rumus yang di sini, ternyata rasio dari graf ini itu juga bisa kita hitung menggunakan ini setengah dari derajat rata-rata. Nah, derajat rata-ratanya tadi adalah 2 ya, berdasarkan di sini kan ya. Berarti setengah dikalikan 2 itu 1. Jadi sama. Jadi bisa pakai yang di sini, bisa pakai yang di sini. Ya, di sini ada proposisi 121. Nah, bunyinya adalah banyaknya simpul yang memiliki derajat ganjil pada graf G itu selalu genap. Begitu. Nah, buktinya seperti ini. Misalkan oleh karena si jumlahan dari derajat simpul pada graf G itu kan sama dengan 2 kali kardinalitas dari kardinalitas dari busur pada G. Nah, artinya jumlahan derajat simpul itu bernilai genap ya, karena di sini ada kelipatan dari 2. Gitu. Nah, sini misalkan S1 itu merupakan jumlahan dari derajat simpul yang berderajat genap. Nah, dan S2 merupakan jumlahan derajat simpul yang berderajat ganjil. Nah, pertama misalkan himpunan U ini adalah himpunan U1 sampai UN, yaitu subset dari V. Jadi ini adalah himpunan titik yang subset dengan V. Itu merupakan himpunan simpul-simpul yang memiliki derajat genap. Nah, maka di sini kita bisa peroleh S1 itu sama aja jumlahan dari derajat dari UK, ya kan? Derajat dari sini dijumlahkan. Nah, karena UK ini tadi berupa bilangan berderajat genap, derajatnya ini berderajat genap, maka bisa kita tuliskan seperti ini. 2 kali suatu bilangan.
Nah, bilangan ini ya nggak tahu berapa ya, dan tergantung UK-nya. Nah, jadi si bilangan AK-nya ini bisa bebas, yang penting dia bilangan asli, kayak gitu ya, tergantung UK-nya itu kan berapa. Nah, oleh karena itu di sini menurut sifat dari sigma itu 2 ini bisa keluar, karena ini konstanta ini bisa keluar dari sigma, maka dari 2 kali sigma dari AK. Nah, ini merupakan bilangan genap. Nah, berarti dari sini kita tahu jumlahan dari derajat simpul yang berderajat genap itu merupakan bilangan genap. Nah, selanjutnya di sini S1 ya, itu S1 tadi adalah jumlah derajat simpul yang berderajat genap, dan S2 jumlah derajat simpul yang berderajat ganjil. Ini kita jumlahkan, itu akan menghasilkan yang di sini, akan menghasilkan yang di sini. Ya, karena kan yang di sini kan jumlah derajat, jadi total si derajat itu kan terbagi 2, ada yang derajat yang ganjil, ada juga yang derajatnya genap. Kalau dijumlahkan ya pasti jadinya total keseluruhannya. Nah, jadi itu sama kayak yang di sini. Cuman yang sigmanya ini dipecah menjadi S1 dan S2. Nah, dari sini kita bisa tahu S2-nya ini adalah sama dengan 2 kali banyaknya busur pada graf G dikurangi S1. Nah, kemudian seperti ini. Ya kan, karena S1-nya adalah ini, habis itu difaktorkan lagi 2-nya. Nah, maka di sini kita peroleh S2-nya juga merupakan bilangan genap. Kayak gitu. Nah, kemudian misalkan di sini ada himpunan W. Himpunan W ini sama kayak U tadi, adalah himpunan simpul-simpul pada G yang sama dengan V. Namun di sini himpunan titik-titik yang di W ini itu adalah himpunan simpul-simpul yang berderajat ganjil. Kalau tadi U itu berderajat genap, kalau yang di sini berderajat ganjil. Nah, maka kita bisa punya S2 itu sama dengan seperti ini, ya kan? Tinggal dijumlahkan derajat-derajat dari titik-titik di sini. Nah, sama kayak S1 tadi. Nah, karena di sini berderajat ganjil, maka kita bisa tulis si derajat dari W titik-titik yang ada di himpunan yang elemen yang ada di himpunan W ini kita bisa tulis sebagai berikut. 2 dikalikan suatu bilangan ditambah 1. Nah, itu adalah berupa bilangan ganjil. Nah, dengan BK-nya ini sama kayak AK tadi adalah asli. Nah, kemudian di sini kita bisa pecah ya, menurut sifat sigma kita bisa pecah jadi seperti ini. Kemudian yang ini bisa kita keluarkan 2-nya. Nah, yang ini artinya adalah 1 tambah 1 tambah 1 sampai M, ya kan ya. Sampai K-nya sama dengan M. Berarti sebanyak satunya sebanyak M. Berarti dijumlah hasilnya M ya. Nah, dari sini kita bisa tahu M-nya itu adalah S2 ditambah S2 tadi dikurang ya. S2 dikurang ya. S2 dikurangi 2 kali ini ya, dikurang. Jadi yang ini pindah ruas ke kanan, ke kiri. Nah, jadinya seperti ini. 2-nya difaktorkan karena S2-nya itu tadi kan ini ya. S2-nya itu adalah ini. Ya kan? Nah, tinggal kita masukkan ke sini. Jadinya S2 ditambah ini. 2-nya difaktorkan jadi seperti ini. Nah, oleh karena itu di sini M-nya merupakan bilangan genap juga. Nah, M itu apa sih tadi? Nah, M itu adalah di sini banyaknya titik ini. Nah, di mana banyaknya titik ini itu adalah titik apa? Titik atau simpul-simpul yang berderajat ganjil. Nah, jadi si M ini adalah jumlahan simpul yang memiliki derajat ganjil. Nah, jadi sehingga M ini bernilai genap. Jadi sudah terbukti kalau banyaknya simpul yang memiliki derajat ganjil itu banyaknya ada genap. Kayak gitu. Oke, sekian dari presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.